Dokter bagaimana? Pasien bersin. Sekarang hanya bisa menyelamatkan satu. Menyelamatkan yang besar atau yang kecil? Menyelamatkan yang besar? Orang dewasa lebih penting. Tidak banyak memberitahu Anda. Harus diganti. Nyonya, saya wanita. Maaf, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau yang kecil, jika ada masalah dengan anak, tidak akan membiarkan rumah sakit kalian beroperasi. Memikirkan posisi yang lebih tinggi. Sisa hidupku bisa. Anaknya menikah. Dengan apa aku harus menghasilkan uang dan menghabiskannya sendiri? Tahun ini hanya di gerbang selatan. Siapa kamu? Aku adalah babi emas dari Phnom Penh. Bodoh. Ini sudah 1 jam. Mengapa babi emas belum datang? Harus dikatakan, kualitas model pria sekarang memang tinggi. Kemarin saya melihat. Jangan tanya saya lagi. Anak kita. Seorang tante. Ini seharusnya bisa ditukar dengan lebih banyak uang, kan? Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Uang orang tua sudah ada. Kamu masih berani bicara? Bukan kamu yang memaksakan diri terbang. Bagaimana mungkin seorang pemula bisa kehilangan 1 tahun ingatan? Aku telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Apa salahnya aku mengambil uang dengan membuka perutnya? Aku katakan padamu. Orang di depan itu bukanlah orang yang bisa kita lawan. Mulai hari ini, anak ini tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan keluargamu. Jika kamu berani mencemarkan nama baik setelah menerima uang, aku janji, seluruh keluargamu akan hilang tanpa jejak di kota awan dalam semalam. Tidak berani, tidak berani. Akhirnya menelan semua ini. Nyonya sudah membawa yang master ke keluarga Fu sesuai perintah Anda. Calon nyonya muda tidak bisa hanya menemani Anda. Nyonya tenang saja. Dia tidak akan ingat tentang hubungan apapun dengan yang master. Apalagi tidak akan ingat bahwa dia adalah anak saya. Sekarang, telepon ayahku. Katakan bahwa kamu telah menculikku. Harus bilang, Ibu, agar aku bisa dilepaskan. Kalau tidak, cek itu. Nak, Anda ini membuat saya bingung. Kalau Anda tidak menelepon, saya akan bilang pada Bapak, kalian membuli saya. Ya baiklah, saya akan menelepon. Saya akan menelepon. Tingkatkan dari hari ini. Kamu sudah punya anak. Anak itu tidak punya ibu. Menggunakan emasmu. Sebagai ketua keluarga pertama pahlawan, mengubah tujuan tanpa izin. Orang lain di rumah sakit. Jika hal ini tersebar, apakah kamu tidak malu? Karena kamu yang terus menolak menikah, aku terpaksa melakukan ini. Ayahmu pergi lebih awal. Keluarga Fu hanya memiliki 1 anak perempuan. Tidak boleh kacau di sini. Sungguh membuat orang cemas. Asalkan anakmu baik-baik saja. Sebenarnya, siapa dirimu? Aku adalah sponsormu hari ini. Ayah. Aku mencarimu selama ini. Di mana kamu sebenarnya? Halo Emergu. Pemuda kecil ini ada di sini. Anda harus mencari seorang ibu untuk pemuda kecil ini. Kalau tidak, pemuda kecil ini akan membuat kita jadi korban. Baiklah, bawa dia ke atas dalam 5 menit. Maafkan saya, pemuda kecil. Cepat datang, saya tidak ingin pulang. Betapa asinnya. Di bawah terik matahari masih ingin menculik. Apakah dunia ini tidak lagi memiliki hukum? Kamu sudah menjadi ibuku, oke? Anak kecil. Memanggil ibu tidak boleh sembarangan. Tahu tidak?
Di mana orang tuamu? Semua ibu. Menyusun semua ini untukmu. Mengantar anakku makan berikutnya. Kamu sangat berani. Berani memukul penjaga tubuhku. Mereka menculik anakku. Apa yang harus saya lakukan denganmu? Kamu pasti gila. Pembantumu menculik anakmu. Saya adalah orang yang menyelamatkannya. Kamu malah mencurigai saya sebagai penculik. Ya. Ibu tidak menculikku. Aku rela dipeluk oleh ibuku. Siu sekarang dengan sukarela memanggilnya ibu. Dulu dia tidak pernah ramah dengan wanita-wanita itu. Apa yang baik? Saya segera datang. Ibu mau pergi. Ini tidak bisa terjadi. Kamu harus minta maaf kepada ibu. Tidak. Bodoh. Bapak Bao. Kamu membuat ibu marah dan pergi. Tidak, saya harus mencari ibu kembali. Wakil Direktur. Wanita ini tidak ada dalam daftar nyonya, dan belum pernah berinteraksi dengan tuan muda. Apakah kamu merasa dia cocok dengan Siu? Bagaimana jika dia dijadikan ibunya sendiri? Ibu, kamu cari. Saya. Kalau bukan karena hari ini saya pergi melamar ke keluargaku. Di luar sana beredar rumor tentang suka menyiksa wanita. Ketidaksuburan. Bocah gemuk 300 pon. Pengakuan itu adalah kamu. Sekarang juga tidak terlambat. Apa kamu benar-benar ingin Siu terus-menerus dicemooh sebagai aib? Aku lihat siapa yang berani. Siu rela melakukan apa saja untuk mendapatkan seorang ibu. Bahkan sampai menyuruh satpam untuk melakukan penculikan. Jika terus begini, ini bukan solusi. Aku menghabiskan 1 miliar untuk mas kawinmu. Menetapkan semangat keluargaku. Menikah dengan orang aneh demi 1 miliar. Wanita seperti ini sangat romantis. Bu, urusan pernikahanku adalah urusanku sendiri. Hormati dan siapkan satu salinan perjanjian untukmu. Ayo kembali dan ambil. Ibu Siu. Kau. Pengurus Shu, tolong selidiki. Aku ingin melihat siapa yang berani mendekatiku dan anakku. Chen Guihua, apakah kau merasa cinta itu manis? Kau memintaku menggantikan Kuiwei untuk menikahi seorang pria berbadan 300 pon yang tidak normal hanya demi 1 miliar? Dan dengan ancaman biaya obat ayahku kau tekananku? Seorang penjual minuman di KTV ini pasti sudah terluka oleh banyak orang. Kau menjual diri kau seharga 1 miliar dan masih merasa kurang? Kuiwei. Bersihkan mulutmu. Pengantin wanita, asalkan kau setuju untuk menikah, aku akan menjamin bahwa biaya obat ayahmu di kursi penumpang depan tidak akan kurang. Kopilotnya juga baik-baik saja. Kalau begitu bagikanlah cacat ini. Kau mulai berhati-hati dengan perkataanmu. Dia juga ayahmu. Kau tidak apa-apa? Anak durhaka. Jangan pernah menyakiti ibuku. Siu, mengapa kau di sini? Tentu saja mencari ibuku. Bilang dirinya bukan tuan muda. Ini sudah datang ke pintu rumah. Mungkin lebih baik mengakui Siu sebagai anakku. Dikatakan bahwa istri kaya paling memperhatikan reputasi. Pasti tidak akan membiarkanku, seorang wanita dengan anak, menikah ke sana. Apakah kamu ingin dipukul lagi? Aku katakan padamu. Siu adalah aku. Kalian sebaiknya cepat mengembalikan hantaran. Atau jika ibu Fu tahu. Jadi aku akan menarik Gujia untuk bermain bersamaku. Aku adalah anak haram yang tidak layak tampil. Pukullah saja. Kau mau apa? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, anak haram kecil. Kau sedang mencari mati, ya? Ini semua karena dia sendiri yang menabrak. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan dia pergi. Ibu, cepat bangun. Ibu, cepat bangun. Ayah, cepat selamatkan ibu. Cepat bangun, cepat bangun. Ini kalungnya. Apa mungkin dia? Karena seorang wanita yang tidak ada hubungannya, membuat Siu terjebak dalam bahaya. Bagaimana kamu bisa jadi ayah? Ibu bukan tidak ingin berjuang. Ibu memanggil saya dan itulah mengapa saya terluka.
Buyu, nenek telah mencarikanmu seorang ibu baru. Aku tidak mau ibu baru. Aku hanya mau ibu baru. Pasien kehilangan banyak darah. Stok darah kurang. Siapa yang negatif masa kecil? Ayah, aku yang negatif. Aku yang menemukan siapa kita. Mengapa Xiao Yun Gui tidak perlu mengucapkan terima kasih? Nenek bawa kamu lihat gunung dulu ya. Jangan, Mama tidak bisa menyembuhkanku. Tidak mau lihat gunung. Masih bengong ngapain? Cepat ambilkan sepatu dari rumah sakit sendiri. Iya, Nyonya. Aku memutuskan untuk menyelamatkannya sekali karena dia menyelamatkan cucuku. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah patung yang persis sama dan golongan darahnya juga sama. Kebetulan saja. Nyonya, sepertinya ibu yang dikenali oleh Tuan Muda adalah wanita Amerika yang dulu. Dia masih berharap bisa mendapatkan kedudukan lewat anaknya. Bukankah dia sudah kehilangan setahun pengalaman? Bagaimana kamu mengurusnya, Nyonya? Sepertinya ini semua kebetulan. Dia sepertinya tidak tahu bahwa Tuan Muda adalah anaknya. Pernikahan Tuan Muda akan segera berlangsung. Selidiki latar belakang wanita ini dengan jelas. Jika dia benar-benar memiliki niat yang tidak seharusnya, segera ambil tindakan terhadapnya. Mama, bangunlah. Kaya, kamu baru saja melewati masa-masa berbahaya. Seharusnya istirahat dengan baik. Ternyata wanita kaya itu memang sudah mengalami kemajuan. Tidak serumit yang ada di dalam drama. Sangat berterima kasih. Tidak perlu memikirkan uang 1 juta ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasih. Anak laki-lakiku yang tidak berguna itu sebentar lagi akan menikah. Harapannya, Mbak Gu bisa hadir di pernikahannya. Asal kamu setuju untuk menikah. Aku akan duduk di kursi samping. Aku jamin biaya pengobatan ayahmu tidak akan kurang 1 sen pun. Duduk di kursi samping juga tidak masalah. Kalau begitu, biarkan pria ini tetap di sini saja. Nyonya Fu, Anda terlalu khawatir. Aku mungkin juga akan segera menikah. Tenang saja, aku tahu diri. Aku pasti akan menjauh dari mereka berdua. Nona Gu adalah orang yang mengerti situasi. Kalau bukan karena perjanjian di halaman, mungkin saya akan menjodohkan kalian. Hari ini saya terima saja 1 juta ini. Atau saya kembalikan padamu. Percayalah, siapapun yang ada di posisi itu pasti tidak ingin terluka. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ibu, apakah kamu masih ingin mendengarkanku? Mengapa melihat dia menangis membuat hatiku sakit? Siu, sayang, kamu akan punya ibumu sendiri. Nanti harus baik-baik, ya? Silakan pergi. Tuan He. Selamat menempuh hidup baru. Sampai jumpa lagi. Ibu. 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 Ibu, mau bilang apa kepada Tuan? Saya hanya memberitahunya tentang pernikahanmu. Dia memilih 1 juta. Harus diakui dia adalah gadis yang bijaksana. Dibandingkan dengan 1. Kali ini memang agak pelit. Lain kali rahasia. Sebelum lulus ingat untuk menyimpan barang bukti. Nenek jahat, tadi aku dan ayah mendengarnya. Ibu tidak mengambil 1 juta. Sungguh seorang pengamat yang baik. Baru berapa lama? Jadi biarkan anakku dan cucuku merawatmu seperti ini. Dikatakan bahwa kalian harus saling bergaul. Itu tidak bisa begitu. Oh ya, Bu. Bukankah kamu ingin aku menikah? Tingyu, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Ini sangat bagus. Aku akan segera memberitahu Ibu Gu. Kamu salah paham. Orang yang ingin aku nikahi adalah Gu Xian. Ah. Mengapa tiba-tiba ingin menikahi dia Chen Guihua? Kau menyembunyikan ayahku di mana? Kau serahkan semua anak nakal yang bernama Siu itu kepadaku. Biarkan aku menjual mereka.
Aku akan beritahu tempat menyembunyikan ayahmu. Bukankah kau ingin menjadi manusia penculik? Ini ilegal loh. Bukan perdagangan. Kau bilang apa? Maksudku, jika kamu tidak menjual anak haram itu juga tidak masalah. Biarkan kamu bercerai dari pasanganmu. Dan kemudian menikah lagi. Menikahlah dengan baik-baik di keluarga suami. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat ayahmu lagi seumur hidupmu. Kamu tidak tahu malu. Dia jelas sekali. Hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Menolak dengan begitu tegas. Bolehkah saya bertanya tentang hal ini? Wakil Direktur, apakah ada hasil dari tes DNA di rumah sakit? Bagaimana dia? Apakah dia ibu dari tuan muda itu? Apakah terima kasih, ibu? Pasti dia adalah ibu, bukan? Pak Gu dengan senang hati menyatakan bahwa Misin dan si kecil tidak memiliki hubungan darah. Apakah Anda benar-benar ingin menentang nyonya tua karena dia? Ayah, aku ingin berterima kasih kepada ibu. Jarang sekali Xiao Yu begitu dekat dengannya. Aku tidak ingin membuatnya kecewa. Terima kasih, ayah. Kamu segera periksa. Sekarang di mana pengaturannya di dekat sini? Ini sudah termasuk penahanan yang jahat. Apa kamu tidak takut saya akan melapor? Kamu bisa coba saja. Yang saya takutkan adalah jika ayahmu mengalami masalah saat dipindahkan. Itu bisa jadi kecelakaan medis. Saudara perempuanmu menikah dengan orang gemuk yang tidak manusiawi itu adalah satu-satunya jalan keluarmu. Saya sarankan kamu. Lebih baik patuh dan mendengarkan. Gu Xinran adalah istri saya. Lihat saja siapa yang berani memaksa dia untuk menikah. Kau pasti pria di luar sana yang disebut Gu Xinran, kan? Aku katakan padamu, jika kau cerdas, tinggalkan Gu Xinran jauh dariku. Kau tidak tahu siapa yang menikah dengannya? Itu Cloud City. Ada laporan bahwa kau dicurigai terlibat dalam perdagangan anak-anak, kejahatan dengan niat jahat, dan penahanan ilegal. Ini surat perintah penangkapan. Bisakah kita pergi dan membawanya pergi? MA? Apa ini semua? MA? MAMU Sineran. Kau gilakah kau? Kau tidak takut ayahmu yang pincang itu akan terjadi sesuatu? Aku sudah memperingatkanmu. Bersihkan mulutmu. Dia juga ayahmu. Sineran. Wei Jin, sekarang baik-baik saja. Ayo kita pergi, sungguh. Hu Xinran, aku tidak akan melepaskanmu. Terima kasih ya, Tuan He. Tapi, kau membantuku seperti ini. Pasti ada syaratnya, kan? Aku sudah menikah sebelumnya. Menikah? Kita berdua. Kau tidak mungkin karena aku memanggilmu orang bodoh, kan? Jadi kamu jatuh cinta padaku, ya? Nona Hu, saya akan menjelaskan dengan jelas. Saya ingin mencari seorang ibu untuk anak saya, Xiao Yu. Tapi tenang saja, setelah menikah, kita tidak akan saling mengganggu. Jika kamu menemukan yang cocok, wanita atau saya menemukan ibu kandungnya, kita bisa kapan saja membatalkan perceraian. Tapi Nyonya Fu, saya akan menanggung semua biaya pengobatan ayahmu. Apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar bisa menanggung semua biaya pengobatan ayahku? Ayahku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Jadi dia berkompromi dengan keluarganya karena hal ini? Di kartu ini ada 1 miliar. Apakah ini uang pelunasan untukmu? Oh tidak. Aku sudah sangat berterima kasih jika kamu bisa menanggung biaya pengobatan ayahku. Kita akan bekerja sesuai kontrak. Aku akan bertanggung jawab sebagai ibu Xiao Yu. Ini adalah yang kamu dapatkan. Bagaimana bisa aku terpikir untuk menikah dengannya? Selamat menempuh hidup baru, Tuan Fu. Semoga kita bertemu lagi. Tuan Fu, Tuan Fu. Kamu sedang memikirkan apa? Kamu. Jangan-jangan kamu. Aku peringatkan kamu. Meskipun kita sudah menikah, tapi kamu tidak bisa meraba bokongku. Nona Gu memberi isyarat padaku terakhir kali. Aku masih takut kamu melihatku terlalu tampan. Di tengah malam. Pria Saturnus. Ibu suka jika ayah mencium lebih banyak? Haha. Paman bilang kalian sudah menikah. Mulai sekarang ibu adalah ibu yang sebenarnya. Kapanpun, hujan kecil bisa memanggilku ibu. Baik tidak, memang bagus menjadi ibu. Kapan ibu pindah dan tinggal bersama kita?
Guru bilang keluarga harus bersatu. Hai, ayah mengapa begitu bodoh? Masih perlu bantuan. Nyonya, urusan rumah sakit sudah diselesaikan. Miss Gu mengatakan jauh berarti masuk ke dalam rumah. Seharusnya tahu Miss Gu membutuhkan 1 miliar untuk menyelesaikannya. Saat itu, saya seharusnya tidak pelit. Wakil Direktur, Miss Gu, aku mengakui bahwa aku telah berucap sembarangan. Tapi hubunganku dengan putramu hanya sebatas kerjasama. Aku jamin begitu kesempatan datang, aku akan segera pergi. Miss Gu sudah percaya sekali dengannya sebelumnya. Sungguh sulit bagiku untuk mempercayainya lagi. Orang seperti kamu, aku sudah melihat banyak. Kartu ini memiliki 2 miliar. Mohon agar Miss Gu pergi. Nyonya mungkin salah paham. Ini bukan masalah uang. Kartu ini berisi 1 miliar yang diberikan Fu Tingyuan kepadaku. Aku belum menyentuhnya sepeser pun. Namun, saat ini aku memang tidak bisa pergi. Di kartu ini masih ada 2 miliar. Jika ditambah dengan barang berharga lainnya, totalnya mencapai 3 hingga 5 miliar. Bagaimanapun juga, ini sudah cukup, kan? Tapi ini memang bukan soal uang. Nona Gu, apakah ini strategi mundur untuk maju? Tidak peduli seberapa berpura-puranya kamu. Saya tidak akan membiarkan seorang wanita penghibur masuk ke dalam keluarga. Nyonya Fu, izinkan saya menjelaskan. Saya menjual minuman, bukan penghibur. Ini adalah seorang penjual. Sama-sama hina. Semua bermimpi untuk menikah dengan orang kaya melalui anak. Nyonya Fu, uang dari penjualan wine saya jelas dan bersih. Kenapa jadi hina? Uang yang bukan milik saya tidak akan ambil sedikit pun. Dan juga, kalau bukan karena melihat cucumu yang lucu, memohon agar saya tinggal. Apakah kamu pikir saya mau? Baiklah, tangan yang menyentuh hati. Melihat apapun terasa kotor. Ternyata kamu punya niat buruk terhadap cucuku. Mengembalikan cucuku yang memohon agar kamu tinggal di sini. Haha, apa kamu tahu diri? Ibu, dia adalah istri saya. Wanita hina ini memberimu obat ajaib apa? Kamu melindunginya seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dia? Mengapa dia tidak tahu untuk bersembunyi? Dia berani menyembunyikan diri? Sudah punya istri lupa sama ibunya. Anak durhaka, hari ini aku akan memukulmu. Jangan berani menyembunyikan diri. Sekarang dia suamiku. Tidak perlu Anda mengajarkan. Dia sedang melindungiku. Ya, suami sudah dipanggil. Tidak ada wajah sama sekali. Fu Tingyuan, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita ini? Apakah kamu percaya padaku? Maaf sekali, Nyonya, dia sekarang suamiku. Kami sudah menikah. Ini adalah rumahku. Jadi, tolong Anda. Fu Tingyuan, Anda ingin membuat saya marah. Utama, Nyonya, sekarang Anda lebih memilih suami hukum saya. Meskipun Anda menendang saya pergi sekarang, saya juga harus mendapatkan separuh dari harta keluarga ini. Uang ini tidak masuk hitungan. Apakah Anda dengar? Pian Yuan yang dia inginkan adalah harta keluarga Gu kita. Apa kamu benar-benar ingin membiarkannya menjadi ibu Siu? Dia cocok menjadi ibu Siu. Harus ada keputusan dari Siu sendiri. Jangan sia-siakan usahamu lagi. Saya berharap kamu tidak lagi mencari orang secara diam-diam di masa depan. Baiklah. Anak yang tidak berbakti. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Akhirnya kamu akan membuat wanita tidak tahu malu ini berani keluar dari pintu ini. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Terlalu jahat. Pengawas Yo memberitahu Chen Guihua. Jangan buru-buru merayakan pernikahan. Biarkan dua kelompok ini berinteraksi lebih dulu. Tambahkan uang mahar sebanyak 1 miliar. Ya. Menambahkan 1 miliar pada uang maharmu. Tambahan ini benar-benar bisa mengeluarkan uang banyak ya. Gu Xinran, Gu Xinran. Jangan salahkan aku yang kejam. Bagaimanapun juga, manusia adalah yang mendekat padamu. Ini semua karena semangat kemanusiaan.
Bagus tidak? Ya. Aku datang untuk Suya. Bilang padaku ya. Oh. Bodoh. Bisa tidak kita pukul di tempat lain? Sungguh memalukan. Kau pikir apa? Apa yang kau pikirkan? Selesai sudah, selesai kau. Hai Miss Gu. Ayahmu tiba-tiba sakit parah. Kau harus segera ke rumah sakit. Dokter. Gu Yuiwei, kenapa kamu ada di sini? Bodoh sekali. Kalau begitu tidurlah yang nyenyak, bersama si Fudasya yang suka diam. Supaya kamu tidak pernah terbangun lagi. Bawa pergi. Ayah kayu. Kamu lagi-lagi membuat ibu marah. Tidak sopan? Panggil ibu makan. Dia tidak ada di kamar. Pasti kamu yang membuat mama marah lagi. Mama tidak ada di kamar. Nyonya Emu hilang setelah pergi ke rumah sakit tadi malam. Kembalikan si Yu ke Lao Chen. Biarkan Mei melaporkan situasinya. Periksa rekaman CCTV rumah sakit. Harus segera menemukan petunjuk. Ayah harus menyelamatkan mama. Wakil Direktur. Bagaimana? Ada kabar? Belum? Wakil Direktur. Anda sudah sehari tidak makan demi mencari ibu. Anda sebaiknya. Halo, Ting Yu. Ibu baru tahu bahwa alasan kamu menolak untuk menikah adalah karena seorang wanita 4 tahun lalu. Ibu sudah membantu mencarikanmu. Kamu bisa bertemu dengannya jika kembali ke rumah tua. Ibu. Perintahkan anak buah untuk memperluas area pencarian. Kau kembali ke rumah tua denganku. Baiklah. Ayah bukan pergi menyelamatkan ibu. Bagaimana bisa membiarkan wanita jahat ini dibawa pulang? Ini adalah sesuatu yang dibeli dengan harga mahal, kau tahu. HMPH, orang ini aku akan panggil ibu. Di mana orangnya? Seandainya kau lebih awal memberitahu aku tentang orang yang kau suka, kami berdua tidak akan bertengkar sampai seperti ini. Di mana orangnya? Ah, tuan muda. Orang itu di kamar tidur atas. Aku merasa sangat tidak nyaman, tolong bantu aku. Ibu, cepat bangun. Siri. Kenapa kamu di sini? Aku mengikuti wanita jahat itu. Wanita jahat dan juga ibu. Ayo cepat pergi. Mengapa Tuan Besar belum kembali? Gu Xingren akhirnya terbangun. Akhirnya datang. Kita harus pergi. Kenapa kamu sudah bangun? Harimau tidak mengeluarkan suara. Kamu mengira aku Hello Kitty? Siapa yang membayar? Siapa yang berani menggunakan? Angin ini biarkan perlahan dinikmati sendiri. Kenapa kamu yang ada di sini? Tidak menyangka kamu lebih tidak sabar dari aku. Ah. Kau gila. Ibu, kau akan menyembunyikan Shinran di mana? Hati yang mana? Menyembunyikan Shinran. Cari wanita lain untuk menggantikannya. Lalu berikan dia obat dan berurusan denganku. Ini jadi alasan untuk memisahkanku dan Shinran, kan? Kau bicara apa sih? Aku tidak percaya pada penculikan itu.
Aku bahkan memberinya obat. Apakah Sinan bukan dia yang sembunyikan? Ini adalah bukti dan rekaman. Dia adalah ibu kandung Siu. Aku juga benar-benar ingin memperbaiki hubungan kita. Cukup, dia bukan ibu Siu. Benar-benar terpengaruh oleh perempuan itu, kan? Itu tidak mungkin dia. Itu tidak mungkin dia. Dia adalah istri saya. Kau telah melampaui batas, bahkan langit pun marah. Dia memilih untuk menjadi putra dari pemilik kota Cloud. Menghancurkan reputasi Cloud City demi seorang wanita hina sudah cukup buruk. Hari ini, dia malah berani mencaci saya. Hahaha. Sungguh membuatku marah. Gosip mengatakan dia merusak reputasinya sendiri. Bukankah gosip itu dikeluarkan oleh dirinya sendiri? Semua itu palsu. Masih menjadi pria untuk seorang wanita. Jika aku menjadi istri dari pengusaha kaya, berapapun 200 juta itu. Ibu, tolong bantu aku. Anak baik datanglah cepat duduk. Putri keluarga Gu bukanlah sebuah lilin hidup. Setelah Tuan Yao memberi instruksi. Setiap bulan aku adalah nyonya muda keluarga Fu. Istri menginginkan Anda segera memastikan apakah wanita yang dicari ibu saya adalah orang yang sama dengan wanita 4 tahun yang lalu. Jika bukan, maka jika dipastikan benar-benar orang yang sama, berikan dia sejumlah uang. Cari pasangan perjodohan terbaik, agar dia tidak khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kau tidak benar-benar jatuh cinta pada istri, kan? Hei ayah, cepatlah pulang. Ibu benci padamu dan telah bunuh diri. Apa? Ayah, kenapa kau membuat ibu marah lagi? Ibu sudah marah untuk kedua kalinya. Kau cepat pergi lihatlah. Gu Xinran, apakah kau begitu meragukanku? Anak muda, kenapa ibu ingin bunuh diri lagi? Ibu, apakah kau sakit? Aku akan mencarikan obat untukmu. Aku sudah diracuni. Anakku, jangan takut. Aku lebih suka kau bajingan. Ayah, cepat kembali. Ibu, dia benci kamu bunuh diri. Hei, ibu, begitu benci pada ayah. Ayah sekarang mengerti. Ibu, tolong jangan bunuh diri untuk ketiga kalinya. Paman beruang, kamu mau apa? Akan pergi menyelamatkan ibu. Apakah kamu masih ingin punya satu lagi? Bibi. Ternyata sama seperti yang aku lihat terakhir kali. Jangan buang. Saatnya memberi obat. Jangan buang, aku merasa sangat tidak nyaman. Jangan buang. Di dalam hati tidak ada ini. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Menyelinap. Meskipun diberi topi, kamu pun tidak mau. Kamu tidak bisa, kan? Anak muda, kamu di sini melakukan apa? SSSHH, saya hanya ingin mendengar apakah saya punya adik perempuan. Tapi kamu tidak boleh menjadi anak nakal yang mengintip. Apakah suara sebesar ini benar-benar berasal dari wakil direktur? Apakah ayah dan ibu sudah tidur? Ibu baik-baik saja. Kalian sebaiknya beristirahat lebih awal. Bawa orang itu kembali. Dia tidak apa-apa. Direktur Du, apakah kamu sudah dipukul lagi? Tidak apa-apa, pergi tidur saja. Ah, apa? Tidak kusangka kamu terlihat cukup serius. Ternyata juga suka mengikat. Aku, bantu kamu mengatasi racun, kamu memperlakukanku seperti ini.
Maaf. Bonusmu bulan ini hilang. Bayar. Kamu ini sebenarnya pria atau bukan? Menyerahkan diri. Kau tidak mau. Kau tidak bisa, kan? Aku ini mencuri seorang pria lagi. Saldo rekening hanya ada 100.000. Setelah tidur malam pertama, itu harus cukup, kan? Tidak cukup? Nyonya tua mengatakan Anda harus cerai dengan istri dalam 3 hari. Berdasarkan apa? Nyonya tua membekukan aset Anda di perusahaan, dan menyingkirkan Anda dari jabatan di perusahaan. Mengatakan kapan Anda akan berubah pikiran, kembali dan minta maaf. Kapan bisa dicabut? Celana pendeknya terhenti kartu. Lalu 100.000 ini seharusnya cukup. Kau selesaikan urusan ini dulu. Dia akan bagaimana? Terserah dia. Aduh, kebetulan ya. Ayo, bangunlah ya. Siapa yang memberikan obat kepadamu? Aku akan membantumu mencari tahu. Tidak usah, tidak usah. Untuk hal kecil seperti ini, jangan repotkan dirimu. Ini hal kecil. Lalu, apakah aku perlu mengingatkanmu? Kemarin, bukankah kau? Maaf, aku salah. Aku pasti akan berhati-hati. Lagi kali. Apa maksudnya? Kartu kamu kan sudah dibekukan oleh keluarga? Ini adalah sedikit tabungan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. 100.000, hematlah. Pasti sakit hati? Bagaimana mungkin? Aku ya aku. Takut kamu menyakiti anakku. Jangan berpikir terlalu banyak, ada lagi. Kau ambil ini. Kakak, kamu ini dibayar balik ya? Istriku yang membiayai aku. Kamu bisa mengurusnya? HMPH. Omong-omong, wanita ini punya sedikit cara. Baru 1 hari sudah membuat ibu turun tangan. Tentu saja saya akan mengatur sedikit. Aku ingin bertemu dengannya. Benarkah Tuan Fu ingin bertemu denganku? Baiklah, baiklah, aku segera datang. Jangan beritahu passwordnya. Ibu, jangan bicara sembarangan. Sebenarnya, semua stigma itu adalah rencananya sendiri. Itu untuk cinta sejatinya. Sebenarnya, dia adalah pria yang setia dan menjaga diri. Jika itu benar, tidak mungkin ada kebohongan. Kali ini, aku bisa menyelamatkanmu semua berkat kekuasaan keluarga Fu. Bagus, bagus, tidak heran kamu wanitaku. Tuan Fu pasti mengajakku bertemu sendirian karena dia tertarik padaku. Aku harus berdandan dengan baik. Aduh, kakak perempuan yang baikku. Kau pikir pekerjaan menjual minuman keras ini belum cukup? Jadi kau mencari pekerjaan paruh waktu lagi, ya? Ah, pagi-pagi begini. Kau sudah marah-marah. Mulutmu bau sekali. Kau berani memukulku? Kau percaya tidak kalau aku akan melapor ke polisi? Melapor ke polisi? Ya? Kalau kau melapor, nanti aku harus bicara banyak kepada polisi. Bagaimana kamu memberi saya obat? Dan bagaimana kamu menculikku? Apa maksudmu? Pesan atau tidak? Makan atau pergi saja? Pelayan itu, datang sini, saya mau pesan. Iya. Nona Gu, pesanan Anda sudah siap. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Kakak, pasti kamu sangat butuh uang, kan? Begini saja, kamu hanya perlu berlutut dan menjilat anggur merah di lantai sampai bersih. Aku akan memberimu 5 juta. Bagaimana? Dulu, ketika perawat itu bangkrut, ibumu bahkan pernah menjilat di depan umum demi sebuah kesempatan. Setelah hari itu, ibumu bunuh diri. Kalau aku minta kamu menjilat sedikit, kamu tidak akan bunuh diri juga, kan? Fu Xinran, apakah kamu gila? Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang dialami ibuku sebelum dia meninggal? Katamu, aku akan membunuhmu. Aku adalah orang terkaya di Yuncheng, istri muda dari keluarga Fu. Orangmu ingin membunuh? Apa kamu tidak peduli? Fu Xinran, pikirkan ayahmu. Sekarang aku memerintahkanmu sebagai istri muda keluarga Fu untuk memecatnya. Siapa berani? Maaf, saya terlambat. Oh, talent dari seorang hina datang nih. Apakah kau ingin menyelamatkan wanita cantik sebagai pahlawan? Kau tidak pantas.
Aku adalah Nyonya Muda Fu. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Wanita ini bukan Nyonya Muda. Mengapa dia bahkan tidak mengenali Fu Shou? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan biarkan anjing dan kucing sembarangan masuk setelah ini. Ini mengganggu pekerjaan istri saya. Ya, itu masalah saya. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani bicara seperti itu kepada pria liar itu. Berani berkelahi di sini. Paman keamanan, keluarkan orang itu. Saya katakan padamu, saya adalah Nyonya Yuan dari keluarga Yuan. Kalian berani memperlakukan saya seperti ini. Mengganggu saya berarti mengganggu keluarga Fu. Kalian sudah selesai. Tuan Fu, saya sudah sampai di tempat. Anda di mana? Wakil direktur bilang, kamu tidak layak menjadi orang yang menyakiti keluarga Fu. Tidak akan menemuimu. Jangan salahkan Fu Xinran yang hina ini. Pastinya karena Tuan Fu melihat sisi angkuh yang ada pada dirinya. Dendam ini harus saya balas. Halo Bu, Anda harus membela saya. Ternyata dia juga pernah lemah seperti ini. Ibumu juga mati dengan cara yang mencurigakan. Perlu bantuan untuk menyelidiki. Menyelidiki apa? Menyelidiki kapten selingkuh. Masing-masing pasangan sah. Di samping itu, ketua bisnis terkaya Yun Cheng, ternyata sebenarnya seperti yang diberitakan, sangat menyimpang. Tidak memiliki mata untuk melihat. Bagaimana dia bisa menyukai orang seperti Gu Yuiwei? Menyimpang tidak memiliki mata untuk melihat. Oh ya. Kali terakhir kamu sudah kehilangan jabatan karena menolak urusan keluarga. Kali ini kamu telah menyinggung orang besar itu lagi. Apakah kamu akan mendapat masalah? Tidak akan. Tapi yang saya kenal, Fu Dasha itu tampan dan kaya. Dan juga lembut serta perhatian. Tidak, saya harus mencari cara untuk menjelaskan tentang Guyu. Kamu ada yang aneh. Kamu dan dia sama-sama bernama Fu. Kamu juga begitu membela dia. Apa kamu? Apa kamu? Saudara dekatnya. Ada sedikit hubungan. Kau benar-benar keluarganya dia ya? Kau adalah keluarganya. Aku tidak salah mengatakannya. Aku suka orang seperti Gu Yuiwan. Pasti datar. Pak Gu meminta bapak tua Anda untuk kembali ke rumah lama. Sial, pasti masalah tentang menyulut kemarahan si pervert besar itu sudah sampai ke rumah lama. Aku akan pulang bersamamu. Kau bisa menumpuk semua masalahmu di bahuku. Tunggu aku di rumah. Bagaimana tahu kalau sudah menyinggung keluarga kaya? Jadi hari ini datang untuk minta maaf, kan? Kamu itu siapa? Berani minta maaf kepada tuan kami. Apakah kamu ingin bilang dia itu anak orang kaya yang terkenal? Betul. Tahu siapa saya? Saya ini anak orang kaya. Nenek, kalau kamu anak orang kaya, saya akan memotong kepalanya hari ini. Pak Muda, tunggu saya sebentar. Saya pergi parkir dulu ya. Pak Yo sangat sopan. Bukankah itu Pak Yo? Pak Muda, siapa sangka Pak Muda ternyata begitu tampan. Bajingan itu membuatku ketagihan. Pak Yo, ada yang mengganggu saya. Saya milik Anda. Anda harus membela saya. Saya sudah bicara dengannya. Mengapa saya tidak memiliki sedikit pun kesan? Wajah cantik tenang saja. Saya pasti akan membela Anda. Itulah mereka. Mereka bahkan mengatakan keluarga itu tidak pantas. Meminta maaf kepadanya. Saya ingin melihat. Yun Cheng, siapa yang berani meremehkannya? Dia hanya seorang pria liar. Mereka membuli saya. Saya adalah milik Anda. Anda harus membela saya. Tutup mulut, hina. Wakil direktur, saya tidak mengenal wanita hina ini. Kamu tahu apa kualitas saya? Anggap saja kamu tidak pernah melihat saya. Kau lihat kan? Dalam matamu, wakil direktur tidak berharga bagi saya. Saya tahu kau meremehkan nenek. Hari ini saya memberinya wajah. Saya memberi Anda sedikit penghargaan. Ingatlah, semakin jauh dari Gusian, semakin baik. Nyonya Zhao, bagaimana bisa dia pergi dari pohon? Dia hanya seorang penakut. Dia melarikan diri sendiri, ya. Bu, bagaimana kalau kita membatalkan perjanjian itu saja? Apa yang terjadi dengan kepala rumah tangga? Nyonya, sepertinya Tuan Fu bertengkar dengan Nyonya Xiao. Apa yang terjadi pada Tuan Fu saat saya keluar? Wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Pak Yo, mengapa masih bengong? Cepat pergi dan bawa wanita itu kembali. Ibu, saya jarang berinteraksi dengan Xiao Fu. Tidak ada dasar hubungan emosional. Dia tidak memandang saya. Bukti pasti. Nyonya,
Saya rasa lebih baik jika Nyonya muda sering bergerak di perusahaan anak lelaki. Mengapa belum? Bukankah sesuatu terjadi? Ayah Xiao Yu. Akhirnya kamu kembali. Apakah kamu merindukan ayah? Tidak, aku malah memikirkan ibu. Kalau kamu tidak kembali, ibu akan membuat sayuran ini jadi masalah. Fusiu, kamu bicara sembarangan, aku tidak. Maaf, membuatmu khawatir. Aku tidak khawatir kok. Aku hanya, kamu tidak apa-apa? Baru saja bilang kamu tidak khawatir? Tidak tahu malu. Keluar, ayah malu-malu. Wakil direktur, kamu tahu betul sifat Nyonya, tapi tetap saja harus melarikan diri. Ini menunjukkan kamu bisa pergi. Nyonya menunjukkan bahwa dia juga sudah bangun. Apa yang Nyonya katakan tidak salah. Presiden, saya sungguh tidak percaya. Oh ya? Mungkin kita bisa memecatnya dari restoran. Halo, Nyonya Gu, sungguh saya minta maaf. Kamu telah dipecat. Apa? Bukanlah, kerja keras untuk mendapatkan pekerjaan ini sia-sia karena dipecat. Bu, ini uang saku saya. Untuk kamu, tidak apa-apa kalau Mama tidak bekerja. Saya bisa menghidupi Mama. Aduh, anakku yang kecil. Mama peluk kamu, kenapa kamu begitu baik? Tapi bagaimana Mama bisa mengambil uang saku yang susah payah ditabung ini? Tidak apa-apa, Mama. Ayah dia. Perusahaan teman saya itu cukup terkenal. Pas banget butuh desainer. 1 bulan 30.000. Besok sudah bisa mulai kerja. 30.000? Kamu bukan menjualku kan? Benar-benar 30.000. Kamu tidak bohong kan? Tianyu kultural. Tianyu kultural. Itu bukan. Apa itu benar? Aku sudah berusaha keras. Lihat Xiao Bao tidak ngantuk. Ayo bawa dia tidur. Pergilah Xiao Bao. Pergilah. Tunggu sebentar. Jangan berterima kasih. Terima kasih pada anak laki-lakiku yang tercinta. Apa yang ingin kau katakan tadi? Tidak ada apa-apa. Sebenarnya, ibu mendengar bahwa kau pergi. Pergi tidur. Tidurlah, tidurlah. Tapi, sepertinya Xiao Bao ingin mengatakan sesuatu padaku. Apa dia benar-benar menjualku? Tidak ada lagi. Ayo pergi. Papa, kenapa Papa memperlakukan Mama seperti itu? Xiao Yu, di mana aku memperlakukan Mama seperti itu? Aku sudah menyiapkan pekerjaan dengan gaji 30.000 untuk Mama. Kau biarkan Mama mengurusnya. Perusahaan masih ada pesan-pesan. Ini bukan membuli ibu? HMPH. Kamu tidak mau melihat ibu setiap hari di kantor? Mau. Itu benar. Ibu bahkan tidak akan meminta uang sakumu. Apakah kamu masih akan pergi ke kantor ayah? Tidak akan. Kita sudah sepakat. Sepakat. Oh. Istri presiden datang. Selamat datang, istri presiden. Selamat datang, istri presiden. Ada apa ini? Aha. Bolehkah saya bertanya? Presiden yang mana? Apakah kita salah paham? Kenapa ini grup Fuji? Jangan-jangan orang brengsek itu takut melawan Fu Xiao jadi menjual saya. Tidak ada kesalahan. Pak Bos sudah memberitahu. Anda datang hari ini untuk masuk kerja. Mari kita bahas dengan baik. Fu Tingyuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bebaskan sedikit. Bebaskan sedikit. Nyonya memang sangat ramah. Seekor ayam gunung liar tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Malah berani menyamar sebagai istri saya. Gusa. Kehidupan manusia. Status. Tawaran dari Fuji Group. Gao Xingnan,
Wanita sialan itu akan bekerja di Fuji Group. Apakah dia berencana merebut Fuji Xiao? Tidak boleh. Apa yang kau lakukan? Aku adalah istri Fuji Xiao. Istri kelima dari Fuji Group. Apa? Kenapa hatiku merasa tidak nyaman? Dia adalah istri yang sebenarnya. Kau belum pergi juga? Naik motor murahan ingin berpura-pura jadi istri CEO? Berani sekali. Usir dia. Ini tidak baik. Saya istri CEO. Apa kau ingin dipecat? Kau bukan istri CEO. Kau juga bukan istri pelayan. Anak haram, kamu ngomong apa sih? Coba kamu berani sentuh anakku. Kalian tunggu apa lagi? Usir wanita murahan ini dan anak haram ini. Jangan sentuh. Sentuh sedikit saja, tuan muda. Orang ini tidak gila kan? Wanita ini bahkan tidak mengenal tuan muda. Apakah dia yang palsu? Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya, tuan. Apa yang kau katakan, tuan? Hanya seorang pelacur dan selingkuhannya. Selingkuhan. Anak muda itu adalah tuan liar. Wakil direktur adalah selingkuhan. Tidak menyangka dia adalah wakil direktur. Bukankah ini wakil direktur? Selesai? Selesai. Sepertinya Anda benar-benar salah orang. Kuo Shinran ada di sini. Saya bisa mengusir kalian sekeluarga kapan saja. Saya lihat siapa yang berani. Kalian berani makan malam? Tidak. Kalian masih menunggu apa untuk bertindak? Orang jahat menyamar jadi Nona Fen. Usir dia segera. Kenapa diam saja? Usir orang gila yang tidak tahu diri ini. Cepat pergi, ngapain sih? Mengapa melepaskanku? Dia ini rendahan masih berani menyebut dirinya istri presiden direktur. Bukannya bahkan tidak tahu siapa wakil presiden? Guru Qin, mengapa bangun? Sebenarnya, saya datang untuk bertemu dengan wakil presiden. Dia ada di sini hari ini. Wakil presiden ada di dalam. Jadi dia harus mengantarku dulu. Nanti saya akan mencarinya lagi. Kamu kerjakan dulu, ya. Ya, ya, ya. Kamu baik-baik saja? Ada hiu yang melindungi mama. Aku belum menanyakanmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kinyu Culture adalah perusahaan jorok itu, kan? Mungkin itu hanya rumor dari luar. Dia mungkin tidak seperti itu. Dia tidak seperti yang kamu katakan. Siapa yang mau pergi? Silakan. Aku tidak mau pergi. Kakek Wei meminjam 50 juta. Kau bilang apa? Kalau kau tidak pergi, kakek Wei meminjam 50 juta. 50 juta. Ekor rubah ternyata terlihat. Kau benar-benar menjualku. KB sudah mengajukan. Aku hanya bisa meminta bantuan. Agar Pak Ning bisa menghidupiku dan Xiao Yu. Kalau tidak, aku dan Xiao Yu. Xiao Yu akan terdampar di jalan. Siapa yang istrimu? Demi anak kita. Hanya sekali ini. Ayah sebenarnya punya banyak uang di rekening. Kenapa harus bohong pada mama? Salah, Xiao Yu. Aku setidaknya menjaga harga diri mama. Oh, saya kira papa takut dipukul. Anak ini, kenapa kamu tahu segalanya? Sialan Gu Shinran. Dia bahkan mengusirku. Bikin aku marah. Pengusaha kaya. Kenapa kamu lagi, pengusaha kaya? Terakhir kali kamu meninggalkan orang itu begitu saja. Orang itu sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu loh. Aku benci di sini ada begitu banyak orang. Mari kita pergi ke kantor dan bermain dengan baik. Wanita di kantor ini benar-benar tahu cara bermain. Sayang, bagaimana kamu tahu juga aku suka pria? Barusan masih tampak tidak sabar. Sekarang malah terburu-buru. Memang, semua orang hanya dipengaruhi oleh nafsu. Bayangan ini adalah gusiran. Bajingan itu. Barusan Lining bersama Gu Yuiwei, mungkin yang dimaksud adalah putra Fu. Dua orang ternyata ada di kantor. Chang Fu Xiao adalah seorang penyimpangan. Memang tidak sederhana. Ah. Anak nakal berani menggigitku. Ini adalah tempat paling terpencil di seluruh gedung. Pada dasarnya tidak akan ada yang datang. Setidaknya senanglah.
Ini adalah hukumanmu. Aku mengganggumu lagi apa? Kau masih bilang bahwa Fu Xiao bukan orang aneh? Kau bilang kau tidak ada hubungan dengan dia? Serpih dan tikus dalam satu sarang. Kalian semua suka. Suka apa? Selingkuh di kantor. Kau bilang Fu Xiao selingkuh dengan orang lain di kantor? Tentu saja, aku melihatnya sendiri. Tapi, anak kecil juga hilang. Apa? Kamu baru saja bilang apa? Kamu bilang dia hilang? Saya telah gagal dalam tugas. Tidak menjaga anak kecil dengan baik. Biarkan Departemen Keamanan memeriksa rekaman. Dan juga mengunci seluruh daerah. Baik. Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Halo? Apakah kamu melihat seorang anak? Sekitar setinggi ini? Tidak? Ada. Wu Xinran sedang mencarimu. Xiaoyu, ada apa? Bagaimana kamu tahu? Gu Yuewei, apakah kamu yang menyembunyikan Xiaoyu? Apapun yang kamu miliki, datanglah padaku. Apa yang kamu lakukan pada anak itu? Kamu membawa anakmu bekerja. Dia hilang bukan hal yang biasa. Kamu menyembunyikannya di mana? Apa ini? Aku tidak tahu. Kamu masih mengatakan itu bukan kamu? Kamu mau apa? Kamu sendiri yang hilangkan anakmu lalu menyalahkan orang lain. Kamu mau apa? Kamu sembunyikan Xiaoyu di mana? Jangan paksa aku untuk bicara. Saya bilang di lantai 13 yang menggosok wajahku. Wu Xinran, tunggu aku. Xinran, Xiaoyu sudah menemukan. Bawa ke toilet lantai 13. Baik, segera datang. Xiu, jangan takut. Ibu akan segera pergi. Bagaimana ini? Orang tua menggendong anaknya. Turun. Turun. Ah. Sebelah Xiao Qing. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seperti anaknya. Untunglah tidak ada tetanus. Perhatikan dengan baik setelah kembali. Jangan sentuh air. Berhati-hatilah agar luka tidak terinfeksi. Terima kasih, Ayah. Ibu. Aku juga terluka. Tidak datang. Kalau begitu, Xiaoyu istirahat dulu. Ayah pergi cari ibu. Bagaimana? Baik, Xiaoyu dengar kata. Baik dan patuh. Selidiki masalahnya dengan jelas. Jadi masa depan perusahaan adalah arti dari Lao Feng. Tapi tidak menyangka dia begitu berani. Berani menyerang si kecil. Berani mengunci si kecil di toilet. Meskipun dia adalah ibu dari si pribadi. Aku tidak akan membiarkan mereka berpikir begitu. Apakah harus memanggil orang untuk mengusirnya? Tidak perlu. Kamu sampaikan saja ke rumah tua. Katakan aku bersedia bersama wanita itu. Biarkan dia maju terus. Bersaksi. Anda melakukan apa yang saya katakan. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Bagaimana keadaan Xiaoyu? Tenang saja, dia tampaknya baik-baik saja. Tapi jika dia menyakitkan Xiaoyu, saya tidak akan membiarkannya pergi. Ayo kita lihat pertunjukan yang bagus. Gu Xinran, bidadari rendahan itu. Saya sudah 2 kali mengalaminya. Tidak bisa. Hanya Fu Xiao. Apa yang membuat? Saya pergi ke Hotel Emperor untuk membicarakan pernikahan dengan Fu Xiao. Baik, saya janji. Barulah sekali. Dia sudah membicarakan pernikahan dengan saya. HMPH. Gu Xiran. Tunggu sampai saya menjadi istri Fu Xiao dengan penuh. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Wakil ketua itu aku. Nona nakal. Kemarin di kantor tidak puas bermain. Hari ini kau mengajakku ke tempat seperti ini. Wakil ketua. Bukankah Anda yang mengajakku? Ini siapa? Aku yang mengajaknya. Ayo, aku sudah tidak sabar lagi. Nyonya sepertinya tuan muda kali ini tidak terlalu meriah di dalam. Karena masih berbakti kepada orang tua. Sepertinya saya tidak perlu mendengarkan ayah saya.
Ibu datang sangat pagi. Kenapa kamu yang ada di sini adalah ibumu? Siapa yang ada di atas sini? Apakah itu Tuan Gu? Brengsek. Tunggu. Inilah pertunjukan bagus yang ingin saya tunjukkan padamu. Kalian sedang apa? Bu, kenapa kamu datang? Nyonya tua. Sungguh keterlaluan. Ini sudah jadi apa? Bu. Ini bukan sesuai perintah Anda. Tutup mulutmu. Hanya keluarga Fu yang memiliki wanita seperti kamu yang tidak tahu malu. Usir wanita ini dari keluarga Fu. Membatalkan pernikahan. Sedangkan dia dikeluarkan dari Fuji. Siapa yang berani menghina dia? Itu berarti bermusuh dengan keluarga kaya raja. Nyonya, aku hanya mencari seorang wanita. Wanita yang kamu cari. Dia akan menjadi nyonya muda keluarga kaya raja di masa depan. Kamu telah melanggar larangan. Mama, kenapa ya? Saya telah menggoda Fu Xiao sesuai permintaan Anda. Fu Xiao. Miss Fu, kamu belum memahami. Pria di sebelahmu ini. Dia bukan Xiao. Namanya Fu Song. Membayar tidak ada hubungannya dengan keluarga saya Fu. Siapa dia? Kamu berani menipuku? Semua karena wanita hina ini. Beberapa kali menggoda saya. Membuat saya menjadi sasaran keluarga Fu. Wanita hina. Beberapa kali menggoda saya. Anak laki-laki saya sudah besar. Menggunakan cara saya untuk menangani orang itu sangat baik. Ibu, yang baru saja Anda lihat adalah wanita sejati yang ingin merangkak ke dalam keluarga kaya. Hanya demi wanita seperti dia. Apakah Anda benar-benar ingin berkhianat pada saya? Tidak berani. Inilah pertunjukan bagus yang kau tunjukkan padaku. Lepaskan aku. Kau penipu besar. Lepaskan aku, penipu. Kau yang merusak hidupku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku, Gu Yuiwei. Apa yang terjadi padanya? Orang yang menganiaya istriku? Tentu saja aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika saya ingat dengan benar, pria itu seharusnya adalah wakil komandan. Ternyata memang wakil komandan itu seorang wanita. Meskipun tidak terlalu istimewa. Saya sangat puas dengan pertunjukan hari ini. Baiklah, mari pulang dan lihat anak. Kenapa terasa semakin gelap ya? Ibu, kamu sudah berjanji padaku. Apakah akan ada kejutan saat sembuh? Benarkah? Tentu saja, katakan saja. Apa yang Xiao Yu inginkan? Aku ingin adik perempuan. Tidak bolehkah punya adik perempuan? Ah, tentu saja. Mama dan Papa ada urusan untuk dibicarakan. Bagaimana bisa kamu setuju dengan syarat seperti itu dari Xiao Yu? Apa kamu lupa bahwa kita menikah berdasarkan perjanjian? Perjanjian itu tidak mencakup poin ini. Saya berjanji ada rahasia. Saya tidak mengatakannya kepada Anda. Oh. Ya, benar. Masih kita. Bukan? Tambahkan 1 poin lagi ke perjanjian itu. Anda menganggap saya siapa? Jangan sekali-kali berpikir begitu. Apakah ini hanya perasaanku sendiri? Keluarga Fu benar-benar keterlaluan. Apakah ini masih sakit? Bu, tolong pelan-pelan. Mengapa Gusinran ada di sini? Oh, aku tahu. Pasti dia yang menyebabkanku. Gusinran, kau wanita murahan. Wanita murahan itu. Aku belum menghitung urusan Xiao Yu denganmu. Kau sendiri yang percaya. Apa sih wanita murahan ini? Ternyata kau yang membuat Yuiwei. Dia bilang kau saudarinya. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Saudari? Ibuku kan sudah kau buat mati. Bagaimana mungkin aku punya orang seperti dia? Ibumu sudah meninggal. Jadi kau menumpahkan kemarahanmu pada kami berdua, kan? Tidak bisa melihat ibu dan anak hidup bahagia. Jadi itu merugikan ibuku. Jadi kamu juga merugikanku. Ya? Apakah kamu gila? Kapan aku merugikanmu? Apakah kamu berani bilang kamu tidak merugikanku? Aku tidak percaya kamu tidak tahu tentang urusan Fu Song. Orang itu ternyata bukan Fu Xiao. Apakah orang itu bukan Fu Xiao? Sebagai istri Fu Xiao, kamu seharusnya lebih tahu dariku. Bagaimana mungkin itu bukan kamu? Kau yang melekat sendiri dengan tidak tahu malu. Sekarang kenapa masih menyalahkanku? Kau? Apa maksudmu? Ibumu dan kamu bisa sampai pada keadaan seperti ini. Ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Kalian yang ingin naik ke ranjang orang kaya. Tidak ada hubungannya dengan aku dan Gusinran. Kalau sekali lagi berani membuat onar, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu.
Apakah pangeran masih memikirkan Gusin? Ibu. Aku masih ada sedikit urusan. Kamu pulang dulu saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pelan-pelan. Hanya memberi cucuku makanan sampah ini. Pengurus, bawa bibi kecil pergi. Aku tidak mau meninggalkan ibu. Nyonya. Xiaoyu ini kamu. Dia hanya menginginkan uang dari keluarga kita. Dia sama sekali bukan ibumu. Tidak ada ibu yang tidak menginginkan uangku. Xiaoyu mencari ibunya sendiri tetapi tidak diberikan. Ganti orang untuk menjatuhkan. Bagus, kamu berani memecah belah hubunganku dengan Xiaoyu. Anak-anak adalah yang paling baik hati. Siapa yang baik padanya, siapa yang buruk padanya, dia pasti akan membedakan. Sudah terbalik dunia ini. Malam ini aku akan pulang, walau harus merebut. Aku akan merebut cucuku kembali. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganmu. Ibu, aku sudah bilang, jangan berhubungan dengan keluarga secara sembunyi-sembunyi. Kau pikir aku ingin bertemu dengannya? Aku hanya datang untuk menjemput cucuku. Jangan kecilkan hati, Yu. Asal ibu. Ibu adalah orang jahat. Ini baru berapa lama? Sudah dipengaruhi oleh wanita ini. Dia menganggap Xiaoyu seperti anak kandungnya. Apakah kamu mau keluar sambil tersenyum dan dibilang anak tanpa ibu? Ibu? Oh ibu. Jangan ibu. Ibu ada di sini. Nyonya, sekarang bagaimana? Gadis ini tidak boleh dibiarkan. Selagi Ting Yuan belum tahu bahwa dia adalah ibu kandung Xiu. Sebelumnya harus diselesaikan. Ternyata Fu Ting Yuan adalah pewaris asli Fu Xiao. Ternyata adalah anak Fu Xiao. Aduh Tuhan, jangan pergi. Berputar-putar saja, sangat menjengkelkan. Aduh, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dari apa yang dikatakan nenek? Baik itu Fu Xiao atau Gu Xinran. Mereka tidak tahu siapa Gu Xinran itu. Juga tidak tahu bahwa pria yang bersamanya adalah Fu Xiao. Benar. Jadi kita masih memiliki kesempatan. Nak, siapa kamu? Li Dai Tao Zhan. Muncul dari ketiadaan. Katakanlah, ada apa denganku? Ah, ini kan karena kita adalah keluarga. Beberapa hal sebaiknya dibicarakan dengan jelas. Kalau begitu, gunakan tubuh ayah untuk memperbaikinya. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kenapa kamu sudah bereskan? Aku sudah tahu gadis nakal ini tidak akan baik-baik saja. Sayang, malam ini jam 10, di Hotel Imperial, kamar 666. Wakil Direktur ada pertemuan dengan Direktur Liu malam ini jam 10. Apakah kita batalkan? Batalkan. Wakil Presiden, tambah bahan bakar. Apalagi yang dilakukan wanita itu? Orang asing. Orang asing. Kalau tidak, kirim orangnya. Ada $100.000. Wanita ini diserahkan ke kalian. Ingat untuk merekam video. Setiap menit tambahan beri 100.000. Fu Xinran, setelah malam ini, kau akan benar-benar kehilangan segalanya. Dan aku akan menjadi ibu dan anak. Hahaha. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku, lepaskan. Squirrel bilang. Ayah dan ibu diam-diam makan makanan enak. Lokasinya tepat di sini. Kenapa tidak ada orangnya? Ini lagi wanita jahat Wanita jahat ini juga ada di sini. Ayah ternyata bersama orang jahat. Nak kecil, kamu kenapa di sini? Paman beruang. Jahat mau mengganggu ayahmu.
Aku harus pergi menyelamatkan ayahku. Siapa kecil tuan di sini? Tunggu sebentar, aku akan pergi duluan. Berhenti? Jangan berani-beraninya anak laki-laki. Berhenti, tendang saja saya. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Ibu, kau ikut denganku. Bagaimana kau bisa di sini? Siapa yang muncul tadi? Apa yang harus dilakukan dengan anak itu? Bagaimana cara mengejarnya? Toilet kecil ini. Nyonya Kamie. Wah, bro. Cepatlah mengejar apa yang perlu dikejar. Buruan lari. Paman. Jahat ini harus diserahkan kepada paman polisi. Ayah. Atau ibu. Ibu. Ibu dan ayah istirahat yang baik. Saya akan main lagi nanti. Tuan muda, ini yang telah disetujui oleh orang tuamu. Untuk memberi aku seorang adik perempuan. Tuan muda benar. Fu Diwe menantaimu. Kamu pakai perjanjian apa? Iya, kamu yang mengajakku. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku mengajakmu? Itu Gu Yuiwei. Dia menyuruh orang menculikku. Dia ingin menghancurkanku. Aku kira kamu juga sudah ditipunya. Mengerti. Ah, aku melakukan apa saja semalam. Pak Gu sudah menangani semuanya seperti biasa. Saya mengerti. Miss Gu mendengar bahwa Bapak dan Wakil Direktur telah bertunangan. Namun sekarang dia selingkuh. Ini sangat mencolok. Pak Gu, apa yang ingin Anda katakan? Saya dan pemuda Fu saling jatuh cinta. Kita berdua. Apa yang baru saja Anda katakan? Pak Wang dari grup Shengxi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Nyonya Fu berselingkuh meski sudah menjadi istri dari Tuan Fuji. Ada apa denganmu? Kamu bidadari kecil yang hina. Kamu ingin menggoda suami saya? Bukan saya. Lepaskan aku. Kamu memang hina. Mundur, mobil masuk. Tahu 3, lakukan 3. Ibumu mengajarkanmu seperti ini. Lihat saja, hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup. Lepaskan, ini sudah kedua kalinya kamu dipukuli. Sungguh malang. Ayah, kalian dipukuli lagi. Kalian berdua ngapain ribut? Mau pulang atau tidak? Ayah, apakah aku akan punya adik perempuan? Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan berkelahi. Ayo kita pergi. Kita pulang. Wajah orang kaya. Wajahnya hampir terpuruk karena kamu. Apakah kamu ingin menghancurkan reputasi orang kaya? Jadi, harus melakukan penyelidikan prapernikahan agar tidak merugi. Tidak tahu malu. Bagaimana dengan kalian? Bisa-bisa datang ke tempat seperti ini. Nyonya Fu. Ini kan hotel bukan? Apa salahnya kalau suami istri datang ke hotel? Hah. Baik-baik, urusan kalian saya tidak peduli. Tapi cucuku hari ini harus saya bawa pulang. Orang tuanya ingin punya adik perempuan untukku. Bagaimana saya bisa merawat adik perempuan? Ibu tenang saja. Xiao Yu sangat senang bersama saya. Aku mendengarmu. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan wanita tidak tahu malu ini masuk ke dalam keluarga Fu? Jadi pasti ada yang akan dihukum karena ketidakpatuhan. Fu Tingyu, lihatlah wanita yang kamu pilih. Sama sekali tidak terdidik. Tapi kamu yang lebih dulu mengganggunya. Selain itu, dia sebenarnya cukup baik. Ayo pulang, ya. Pulang. Anak yang tidak berbakti ini. Hasil tes mengonfirmasi dia adalah tuan muda dalam hidup ini. Sangat malang.
Walaupun aku telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Tapi pertama kalinya orang itu tetap diberikan padamu. Xiaoyu tidak suka padanya. Xiaoyu hanya ingin Mama Shenyang. Saudara keempat Xiaoyu. Cukup. Ibu. Tidak perlu diobati. Hari ini meskipun sudah sembuh. Di sana orang tidak mati. Kesempatan tidak terjaga. Benar. 4 tahun. Seharusnya biarkan ibu baru memijat saya. Pertama kali makan celana dalam musim gugur seperti ini. Merasa mencari ibu untuk ikan kecil. Apakah ikan kecil itu benar-benar kamu? Tidak mungkin seorang ibu baru akan melindungi saya. Dia bahkan terluka. Orang jahat hanya akan menyakiti saya. Saya tidak mau orang jahat menjadi ibu saya. Oh ya? Ayah berjanji akan membuatnya pergi jauh-jauh. Bagaimana kalau kita mencari ibu yang lain? Benarkah? Benar. Buruk, wakil ibu mudah hilang. Apa? Tahu akibat menipuku. Aku tidak menipumu. Kau menipu malam itu. Racun itu adalah aku. Diam, wanita ini. Bagaimana kau tahu? Begitu pelit. Apa benar malam itu dia Hai Xiao? Apakah kau ingat ini? Selama 4 tahun aku mencarimu. Kamu sebenarnya pergi kemana? Berbicara? Aku diracuni hingga jadi orang yang tidak berdaya. Saat aku terbangun, aku sudah kehilangan ingatan. Ibu yang menemukanku. Baru aku ingat segalanya. Aku adalah ibu dari Si. Untung ada nenek ini yang memberitahuku semua itu. Jika tidak, benar-benar tidak bisa. Kontrak dewasa. Pertemuan orang tua dan anak. Ayah meskipun laki-laki bilang. Ganti wanita bilang. Itu ibuku. Aku sudah punya ibu baru. Siapa yang memberi pengantin wanita? Dan di mana? Xiaoyu tidak suka dia, anak kecil ini. HMPH, tunggu saja. Saat aku menjadi nyonya kaya, yang pertama akan kuajarkan adalah diam saja. Tidak mengerti. Laporan keluar. Hasil pemeriksaan. Ayah, orang jahat hanya akan menyakiti saya. Saya tidak ingin orang jahat menjadi ibu saya. Aduh, ayah berjanji akan membuatnya pergi jauh. Kita hanya perlu membuat ibu baik-baik saja. Ya, benarkah? Benar. Tidak baik, wakil direktur, nyonya mudah hilang. Apa? Kenapa kamu lagi? Apa yang kalian mau lakukan? Terakhir kali kami tidak sengaja. Kamu lari seperti monyet. Kali ini tidak bisa. Kami hanya perlu membakar kamu di sini. Akan ada 10 juta. Iya, 10 juta. Apakah kamu gila? Mengambil uang orang. Menghapus bencana orang. Nona, jangan salahkan kami saudara-saudara yang kejam. Kami hanya menghapus bencana orang. Terakhir kali Gu Yuiwe membuatmu memperkosa uangku, dia belum memberikannya, kan? Sekarang dia hanya seekor anjing kehilangan. Dia menipumu. Dia sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Kakak, apakah aku ditipu lagi? Tipu saja. Oh ya, lihat ini, ada 1 juta di kartunya. Tapi uang muka itu mustahil. Aku adalah kakaknya. Aku tahu. Rumah kita sudah bangkrut. Dari mana dia punya 1 juta untuk memberikan kepada kalian? Kau sudah memeriksa kartunya? Kamu masih terdiam ngapain? Belum juga memasukkan uang ke rekening kami. Oh, Bang. Bang? Sungguh? Tidak ada uang. Kamu lihat. Kamu tahu kenapa dia menculikku? Karena sekarang aku adalah istri orang kaya. Aku menghalangi jalannya seperti ini. Asalkan kalian mengembalikanku. Saya pulang. Jadi, saya akan memberikan kalian 50 juta. Kakak, ini lebih baik. Kita tidak perlu melanggar hukum. 50 juta sudah di tangan. Ada masalah di otak. Perempuan itu menipu kita. Apakah dia tidak bisa? Selama kita tidak membakar dan membunuhnya beberapa kali. Masih ada kesempatan untuk mengejar. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Chen Wando mulai menghitung mundur. Otaknya bermasalah. Bajingan itu menipu kita. Apakah dia tidak akan? Yang perlu kita lakukan hanyalah tidak membakarnya atau membunuhnya. Kita masih memiliki kesempatan untuk keluar. Keluar. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Fu Tianyuan. Kak Fu. Tolong kirimkan aku untuk mati. Kakak. Fu-nya. Ayo,
Kamu pukul aku. Menghabiskan begitu banyak uang. Ingin kamu. Apakah kamu ingin makan gratis? Maaf. Harus merawat Xiao Yu dengan baik. Jika dia mengalami masalah lagi, segera suruh dia pergi. Satu orang yang terikat saja tidak bisa diurus. Dan sudah melukai anakku. Apa gunanya berbakti? Maaf, Nyonya, ini semua salahku. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Sebaiknya doakan makanan yang enak. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Cari dokter terbaik. Pastikan halaman aman. Ya. Cari kesempatan untuk menghabisi wanita itu. Jika kamu gagal lagi, kamu tidak ada nilainya. Wanita, mengapa kamu tidak bisa mati dengan tenang? Kamu tidak ada nilainya. Yuran, mengapa kamu tidak bisa mati dengan tenang? Gu, sekarang jangan salahkan aku. Jika kamu tidak mati, saya tidak bisa menjadi istri dokter kandungan. Guyu, apa kamu gila? Untuk posisi istri orang kaya. Apa kamu benar-benar ingin membunuh? Iya, semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, saya sudah menjadi istri orang kaya sejak lama. Hanya kamu yang harus mati. Aku baru bisa jadi perempuan jahat, jangan bully ibuku. Fuziu, akulah ibumu. Ayo sini. Sudah cukup berisik? Ayah, sebagai wanita, harus percaya pada ibu. Xiao Yu, kita sudah melakukan tes DNA. Akulah ibumu. Apa kamu sudah lupa? Xiao Tian, apakah itu yang dia katakan benar? Mari kita bicara dulu. Jangan curiga dulu apa yang menunggu. Apa yang kalian lakukan? Pasien ini sudah menderita penyakit sejak melahirkan anaknya. Sekarang tubuhnya lemah. Kalian membuat keributan di sini. Lakukan semuanya dengan tenang. Apa? Apakah kau pernah melahirkan anak? Saya tidak tahu. Aku pernah melahirkan anak. Xinlan, dulu kamu menyukai seorang pria. Demi dia, bahkan rela memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. Akibatnya, kamu hamil. Tapi pria itu meninggalkanmu. Justru karena kejadian ini kamu mengalami trauma. Hingga membuatmu kehilangan ingatan untuk sementara. Aku kehilangan ingatan. Aku pernah melahirkan seorang anak, Bu. Anak itu pasti adalah milikku, kan? Suran. Kamu mau melakukan apa? Aku takut tidak perlu lagi. Mencari ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Sudah punya anak, ibu. Anak itu pasti aku, bukan? Meskipun kamu. Kamu mau melakukan apa? Tidak perlu khawatir tentang itu. Mencari ibu? Ibu, aku sangat merindukanmu. Anak datang, ibu. Ibu mau apa? Apa yang pasti adalah datang untuk mengenali menantu. Xinran, saat itu aku meninggalkanmu memang salahku. Kamu bisa tidak mengenalku, tapi kamu tidak bisa tidak mengenali putramu. Apakah ini mencari ibu? Ibu, aku sangat merindukanmu. Anak-anak tidak boleh berbohong. Katakan padaku. Aku benar-benar ayahmu. Ibu adalah milik Xiao Yu. Tidak boleh ada yang merebutnya. Ibu, kau tidak ingin Xiao Yu, kan? Xiao Yu, datang sini. Bukan ibumu, Wu Yueyue. Wanita ini, Xiao Pin. Dia bukan ibuku. Dia punya anaknya sendiri. Dia ini, ibu tiri bukan milikku. Ayo, kita pulang. Aku hanya mau ibuku, Xinran. Xiao Yu, aku mau ibu. Saya mau ibu. Tidak, kamu sendiri punya anak. Kamu juga punya anak sendiri kan? Aduh,
Istriku. Sepertinya saya benar-benar melihat hantu. Istriku, saya keluar. Istriku mana? Anakku. Sepertinya saya benar-benar pernah punya satu. Istriku, saya keluar. Tidak mau dengarkan? Gu Yuanyuan memang sudah menjadi kerabat Xiao Yu. Meskipun Gu Yuyu sedikit sombong, dia seharusnya bisa menahan diri ketika berhadapan dengan anaknya. Jika kau mau, aku juga mau. Tidak mau dengarkan? Aku mengerti, gadis kecil. Dalam keluarga wanita itu, aku dan dia sebenarnya hanya tukar kepentingan. Tapi mengapa hatiku terasa sangat sakit? Bawa pulang tuan kecil itu dan pantau dia dengan baik. Jangan biarkan dia kabur lagi. Ya, aku mau mama. Aku mau mama. Wanita jahat, aku tidak suka kamu lagi. Hujan. Aku mau mama. Aku mau mama. Ayah, apakah aku yang mencurinya? Mama, kita berbohong. Benarkah? Kau harus ingat ini. Itulah ibumu. Kau harus melindunginya dengan segala cara. Paham? Sialan. Sialan. Aku harus melindungi mama. Untuk melindungi ibu. Mereka mungkin juga palsu. Sekarang ibu kandungmu telah ditemukan. Kita seharusnya memberinya identitas. Nanti kamu harus hadir. Tentang wanita di sisimu. Dia seharusnya memiliki identitas sendiri. Pak Fu, apakah kamu pikir ada nasib baik antara kita? Aku adalah putri Gu yang menikahi keluarga Fu. Siapa sangka? Kantor San Qiang memiliki kekuatan untuk menyelidiki anggota komite yang menghina korban. Masalah pasti di sini adalah Bodhisattva, apakah kau pikir ada nasib baik antara kita? Aku adalah putri keluarga Gu yang menikah dengan keluarga Fu. Ternyata begitu. Kantor San Qiang memiliki kekuatan untuk menyelidiki anggota komite yang menghina korban. Masalah pasti di sini adalah HMPH. Nenek Fucha, ada perintah apa? Selama wanita itu berhasil hamil dengan anakmu, aku akan memberimu 1 juta. Apa ini? Ah kau? Ayo wei. Sekarang aku suami wanita itu. Membiarkan dia hamil pasti bisa. Hehe, pergi saja. Hehehe. Hahaha. Istriku, kita berdua sudah besar. Saatnya punya seorang gadis. Benar kan? Jangan sentuh ibuku. Aku akan melindungi ibu. Berdiri di sana. Bagaimana bisa kau memperlakukan anakmu seperti ini? Cepat, cepat, cepat. Hewan kecil itu. Aku akan menanamkan satu lagi di tubuhmu. Itu tidak bagus? Istri, segera. Aku belum bercerai. Ini termasuk pemerkosaan. Ini ilegal. Aku memberimu muka. Tidak tahu malu? Kamu telah menyinggung Cloud City St. Chon, Fu Tingyuan. Bagaimana? Apakah dia tidak bisa membangun patung? Fu Tingyuan adalah pedagang kaya dari keluarga terkaya di Yuncheng. Datanglah kepadamu. HMPH. Jadi Fu Tingyuan adalah Fu Xiao. Pasti ada sesuatu yang tidak saya ketahui di sini. Saya harus mencarinya dan bertanya padanya. Hei, mau kemana? Apa? Sebuah mainan yang dibuang oleh Fu Xiao. Bagaimana dia bisa berpura-pura suci? Ayo, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku. Harus melindungi ibu. Ibu sayang, apa yang kamu lakukan sudah benar. Terima kasih, Paman. Ibu, siapa yang memberikan satu kalimat kepada Fu Tingyuan? Bu Shen? Jangan beri aku penjelasan yang suci. Sayang, apakah kamu benar-benar melakukannya? Terima kasih Bu Mertua. Aku ingin belajar bahasa Beijing. Fu Tingyuan. Bu, kamu akan memberi saya penjelasan yang suci.
Kuosiran. Apakah kau suka mencari masalah? Apakah kau masih berencana untuk menempel pada Emerfu? Apakah kau karena tahu bahwa Emerfu adalah Futing Yuan? Jadi kau selalu bertentangan denganku? Kau tahu semuanya ya? Tapi apa bedanya? Emerfu sekarang milikku. Jika kau cerdas, pergilah. Aku memintamu pergi. Yang kubicara adalah tentang kamu. Ting Yu, aku yang sebenarnya adalah ibu Xiaoyu. Wanita ini, dia hanyalah seorang wanita tanpa siapapun yang peduli. Pergi. Kau bukan ibuku. Kau wanita jahat. Aku percaya pada ibuku. Biarkan pergi kau. Xiaoyu, apakah wanita ini telah mengatakan sesuatu kepadamu? Kau harus tahu. Aku adalah ibu kandungmu, tahu tidak? Aku hanya mau ibu Xieran. Sekarang juga, pergi dariku. Xiaoyu sayang, kamu main di halaman dengan kakak Xiaoyun sebentar. Ibu ada hal yang harus dibicarakan dengan ayah, ya. Futing Yuan, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lebih dari 300 jin, aku bisa mengenalinya. Asisten, kali ini kamu berencana menggunakan cara apa untuk menipuku? Kenapa? Rasa baru ini belum berlalu? Atau kamu merasa aku memang mudah ditipu? Kamu sudah tahu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lebih dari 300 pon? Aku tahu itu. Berapa banyak kali kamu berencana menipuku lagi kali ini? Sensasi baru. Apa itu sensasi baru? Belum berlalu. Atau kamu merasa aku memang mudah ditipu? Kamu sudah tahu. Wu Xinran, aku tidak sengaja menipumu. Saya pikir saya akan mendengar argumen baru. Selanjutnya, jika Fu Xiao ingin menulis lirik lagi, datanglah kepadaku. Cerai. Saya tidak peduli siapa ibu dari Xiao Yu. Saya mengakui wanita ini sebagai ibu saya seumur hidup. Semua masalah serahkan padaku. Saya pasti akan merawatnya. Sekarang sertifikat pernikahan hilang. Kamu jangan berpikir untuk cerai denganku. Jika bukan karena kamu, ibu tidak akan meninggalkan aku lagi. Kalau begitu aku tidak menyambutmu, pergi saja. Xiaoyu, kamu tidak seharusnya melakukan ini. Tahukah kamu, ibu tidak akan pergi. Tapi kamu juga harus bersikap baik. Mengerti? Benarkah? Ya? Lalu anak ini mau kamu lakukan apa? Kita pergi untuk melakukan tes paternitas sore ini. Jika dia benar-benar anakku. Aku tidak bisa melakukannya? Tidak. Kalau kau tidak suka, aku tidak apa-apa. Kau bawa satu, aku bawa satu. Terakhir juga membawa kau. Hei, hasil tes DNA antara pemuda-muda Fu Xiao dan putranya. Kabar datang dari rumah sakit. Aku tidak bisa. Kalau kau tidak suka, aku tidak apa-apa ya. Kamu bawa satu, aku bawa satu. Ini juga sesuai, kan? Hei, Tuan Fu, tentang tes paternitas si kecil. Ada kabar dari rumah sakit. Gu Yuewe menyuap dokter. Menukar sampel. Dia bilang orang jahat tidak mungkin ibu Xiao Yu. Aku hanya ingin ibu Xinran. Jadi mungkin ibu Xiao Yu ada padanya. Mereka berdua, ibu dan anak, bisa melakukan hal seperti membunuh. Penculikan bahkan lebih mudah bagi mereka. Bagaimanapun juga, kita harus menyelamatkan ibu Xiao Yu. Aku hanya butuh ibu Xinlan. Xiao Yu, apapun yang terjadi, kamu harus bertemu dengan ibumu. Tapi ayah berjanji padamu, ibumu tidak akan pergi sekarang. Dan, aku akan memberikanmu seorang adik perempuan dari ibumu. Bagaimana? Apa yang kau katakan di depan anak-anak? Berpura-pura. Kamu masih. Tapi Gu Yuewe punya niat jahat. Kali ini aku juga akan membiarkannya. Aku dan Gu Yuewe juga harus menyelesaikan ini. Pergi saja, sore ini kita bercerai. Baiklah, sampai jumpa di kantor catatan sipil sore ini. Xiaoyu. Aku akan pergi sekarang. Baik-baiklah bersama ibu baru, mengerti? Jangan berpikir untuk pergi bersama ibu. Baiklah. Meskipun aku juga ingin menjadi ibu Xiaoyu. Tapi Xiaoyu sudah punya ibunya sendiri. HMPH. Ayo pergi. Aku mau ibu. Tidak mau ibu. Tidak mau ibu, ingin bersama Xiaoyu, sudah sangat menyukainya. Sampai hampir saja aku percaya.
Pengawal yang disuruh nenek moyangku jauh begitu. Seharusnya tidak terlihat jelas kan? Aku mau mama. Aku mau mama. Xiaoyu mulai sekarang. Mama Mu adalah Gu Yuiwei. Tahu kan? Aku mau mama. Aku mau mama atau tidak, aku ingin kau menjadi ibuku. Oh. Ayah, kau tidak akan membuang ibu karena bermain peran ini menjadi nyata, kan? Anak nakal, kau benar-benar percaya pada ayahmu. Bukan ini semua untuk menyelamatkan ibumu? Tentang mencintai ibu terlebih dahulu. Aku akan menyiapkan pernikahan ini untuknya. Baiklah, ya? Oh. Ayah, apa kamu tidak akan benar-benar membuatku menjauhkan mama? Bocah nakal, kamu begitu percaya pada ayah. Ini kan demi menyelamatkan mama. Tentang mencintai mama lebih dulu, aku akan menyiapkan pernikahan paling sederhana untuknya. Bagaimana? Setuju? Asisten San, selama ini tolong jaga anak itu ya. Nona Gu, tenang saja. Anna, apakah kamu tidak mau dengan kakak Xiaoyu karena aku? Tentu saja tidak. Xiaoyun, jangan berpikir terlalu banyak. Kamu juga anak yang imut. Mama, sebenarnya aku bukan anakmu. Aku hanya seorang yatim piatu. Paman Xiao mengadopsiku. Setiap hari memberiku makanan. Dan memintaku untuk menipumu. Maafkan aku. Sakura adalah yang paling baik. Masih ingat apa yang kita bicarakan kemarin? Kita hanya sedang berakting. Kami sebenarnya tidak benar-benar berpisah dengan Kak Xiaoyu. Kamu dulu tinggal bersama kakak untuk sementara waktu. Nanti ibu akan menjemputmu. Oke? Karena Xiaoming bukan anakku. Di manakah anakku? Ping An akhirnya masih bisa memahami. Dia secara sukarela bercerai dengan Gusiran jadi aku tidak perlu repot lagi. Nyonya, apakah Anda benar-benar setuju untuk mengumumkan identitas saya di pesta 3 hari kemudian? Ya, Miss Kuo. San Chen sudah mulai memutuskan lokasi pesta. Dan mulai menyusun undangan. Anda hanya perlu menunggu kabar. Tapi sudah mengeluarkan uang, tidak boleh tidak ada hasil. Biarkan Xiao Cheng menghancurkannya. Anda harus bekerja sama dengan Xiao Cheng untuk melakukan ini. Iya, Nyonya. Dan mulai menyusun surat persahabatan. Anda hanya perlu menunggu kabar. Tapi sudah mengeluarkan uang, tidak boleh tidak ada hasil. Biarkan Xiao Cheng merusaknya. Kamu harus bekerja sama dengan Xiao Cheng untuk melakukannya. Ini adalah Nyonya. Inilah undangan pesta pribadi Nyonya dalam 3 hari setelah pengumuman suami muda bahwa saya adalah istri dari keluarga kaya. Undangan pesta pribadi Nyonya. Pada saat itu, para tokoh terkenal dari berbagai lapisan masyarakat akan hadir. Kamu harus menerimanya. Kamu tidak takut lagi kalau aku mengambil posisi sebagai istri dari keluarga kaya? Aku kenapa takut? Justru aku yang takut. Keputusanmu untuk tidak datang. Guiyun, teknik NL Dai Tao Jing Mu kau mainkan dengan sangat hebat. Namun pemenang sejati adalah mereka yang tertawa terakhir. Itu tidak perlu membuat kakak khawatir. Lebih baik pikirkan bagaimana ayahmu yang sakit itu bisa bertahan hidup. Melihat penampilannya yang nampak cemas tadi, luka Xiaoyu pasti ada di tangannya. Sepertinya Gu Yuiwei benar-benar percaya. Dengan cara ini, Fu Tingyuan seharusnya bisa mendapatkan kepercayaanmu. Mengapa Xiao Chen ada di sini? Haha, sayang, kamu sudah bangun. Kamu pergi membawa anak tanpa berkata apa-apa. Itu membuatku sangat sedih. Xiao Yun sudah memberitahumu. Kamu hanya digunakan orang lain untuk menjebakku. Benarkah? Tidak masalah. Lihatlah. Kamera sudah aku siapkan. Nanti aku akan merekam video kita berdua. Kamu masih belum bisa menari dengan baik. Itu dukungan dari kakek Gu, kan? Dia memberi kamu berapa banyak keuntungan? Aku bisa memberimu 2 kali lipat. Sialan. Perempuan brengsek itu. Dia itu siapa sih? Lagi pula kamu juga tidak akan hidup lama. Aku akan jujur padamu. Nyonya tua memberikan saya 50 juta. Supaya saya membunuhnya. Ternyata dia. Tapi, bukankah Fu Xiao sangat menyukai saya? Anda melawan Fu Xiao demi Nyonya tua. Tahu tidak? Hahaha gusiran. Bukankah Anda memiliki undangan? Dalam 3 hari ke depan, Fu Xiao akan mengadakan pesta. Dan mengumumkan Gu Yuiwei sebagai istrinya.
Kamu masih berharap Fu Xiao bisa menyelamatkanmu. Fu Xiao, apakah kamu mendengar ini? Gu Yuiwei hanyalah pion yang tidak berharga. Yang tidak ingin kita menikah adalah aku. Fu Xinran. Ada apa? Menakutiku dan bermain tipu muslihat, ya? Ini semua tidak ada gunanya. Kamu tahu? Itu aku. HMPH. MU Xinran. Apa yang kamu lakukan? Menakut-nakutiku seolah-olah main strategi kosong. Ini semua tidak ada gunanya. Tahu tidak? Hari cerah. Kita segera akan mengadakan pernikahan. Bagaimana kalau kita kasih Xiao Yu adik perempuan? Jangan terburu-buru, lagi pula kita akan menikah. Tidak masalah 2 hari ini. Saya ingin bertanya padamu tentang kejadian 4 tahun yang lalu. Ping Yuan, apakah kamu meragukan orang itu? Jangan berpikir terlalu banyak. Saya menemukan orang-orang yang melihatmu waktu itu. Jadi saya ingin memahami beberapa hal. Ternyata seperti ini ya. Tentang kejadian 4 tahun yang lalu. Apa yang kamu ingat? Apa kebiasaan yang harus aku kontak kamu? Tidak ada. Itu sudah lama sekali. Aku tidak ingat dengan jelas. Ada berita mengatakan kamu diracun dan jadi orang yang tidak sadar. Itu dari kelompok mereka. Nenek tua itu juga tidak memberitahu aku tentang semua ini. Bagaimana aku bisa berubah? Sudah terlalu lama. Aku benar-benar tidak ingat lagi. Mungkin kau bisa bantu aku pikirkan. Kenapa ada lagi orang yang muncul? Bagaimana si nenek itu bisa menyelesaikan ini? Tidak bisa, harus segera keluarkan uang. Nanti akan baik-baik saja tanpa saksi. Bantulah beritahu Xiao Chen. Secepatnya tangani orang bernama Gu. Agar malam tidak terlalu panjang, suhu jahat, ingin membunuh ibu. Ibu bukankah mengancamku? Harus cepat memberitahu ayah untuk menyelamatkan ibu. Xiao Yu, apa yang kau dengar? Orang jahat ingin membunuh ibu. Saya ingin memberitahu ayah saya untuk mengekspos Anda. Gadis kecil ini hanyalah serigala yang tidak bisa dibesarkan. Sebenarnya aku masih ingin tinggal lebih lama. Hari ini tidak bisa disalahkan padaku. Wanita, apa yang kau dengar? Wanita jahat, kau akan membunuh ibu. Aku akan memberitahu ayah untuk mengungkap kebenaranmu. Anak durhaka itu hanya seekor serigala berbulu putih yang tidak bisa dipercaya. Sebenarnya, aku masih ingin menemanimu lebih lama. Hari ini bukan salahku. Kau. Cepat. Hujan datang dan membuat Xiaoyu bisu dan buta. Xiaoyu. Kepala desa, pantau pengawasnya dengan baik. Tunjukkan orang itu padaku. Baik. Halaman. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak mendorong Xiaoyu. Nona Fu lupa memberitahumu. Demi mengawasi kamu, Tuan Fu memasang kamera pengawas di rumah. Siapa Fu Tingyuan? Kamu sengaja. Kau yang menyuruhnya menjebakku. Xinran. Apakah kau manusia? Aku Xinran, kau. Kau di sini kenapa? Pasti kalian berdua tidak percaya padaku. Jadi bersatu menjebak anak. Seumur hidupku. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Mengapa Mingyu masih begitu kecil? Kau bermimpi karena dirimu. Kalau bukan karena kau, aku sudah jadi istri orang kaya. Aku jadi seperti ini semua karena kau. Bagaimana? Pasien mengalami pendarahan berlebihan. Golongan darahnya langka. Perlu transfusi darah segera. Saya memiliki golongan darah langka. Saya bisa menulisnya. Lakukan tes darah denganku. Kamu sebaiknya berdoa agar hasilnya baik. Tidak apa-apa. Pernah membuatmu merasa seperti mati. Bodoh, langsung kirim tidak bisa dibatasi uangnya. Apakah kamu tidak tahu? Kamu bilang apa? Dia adalah anaknya. Langsung kirim. Uangnya aku bisa tanda tangan. Ikuti saya untuk melakukan tes. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Ding membuatmu merasa hidupmu tak berharga. Ini hanya kekacauan dan kamu tidak bisa membayar dokternya. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan? Dia adalah pohon pengetahuan bagi anak-anak. Jangan percaya pada dokter itu. Itu omong kosong.
Dia sudah membayar dokter itu. Dengan sengaja tidak berbohong. Agar kamu percaya bahwa Xiao Yu adalah anaknya. Dia adalah tentara yang sulit dipahami. Kamu tahu ini dengan sangat jelas. Itu karena pernah melakukan hal seperti ini. Coba bilang, siapa yang mendukungmu? Jika kamu tidak mau berkata, tidak masalah. Aku punya banyak bukti di tanganku, yang bisa membuatmu menjalani hidup seumur hidup. Taman, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku boleh tidak berkata apa-apa, kan? Cukup sudah. Ming Yue dan Xiao Yu nyawanya dalam bahaya. Kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal ini? Itu nyonya tua. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia sudah tahu bahwa Gu Xinran adalah ibu kandung Xiao Yu. Tapi dia merasa jijik karena dia seorang penjual minuman. Jadi, ya, benda sialan. Sampai di ujungnya. Sembarangan tanpa ibu. Jadi kamu sudah tahu bahwa saya sekarang mencari seorang wanita. Kamu juga tahu dia adalah ibu dari Xiao Yu. Tapi kamu tidak memberitahuku alasannya. Wanita yang begitu rendah tidak pantas memasuki pintu keluarga saya. Saya sama sekali tidak mengizinkan. Tapi dia adalah ibu dari Xiao Wei. Jadi saya hanya membawa anaknya. Tidak menyingkirkannya ya. Seandainya aku tahu masalahnya akan sampai sejauh ini. Seharusnya aku lebih tegas sejak awal. Aku sangat kecewa padamu. Wang Liwei agak licik. Tak kusangka dia adalah orang yang lebih banyak merusak daripada membangun. Yo, apakah kau sudah menangani dia? Jangan. Jangan, Tian. Aku tahu aku salah, Tian. Aku adalah ibu kandung Xiao Yu. Jangan mendekat. Lepaskan dia, jangan mendekat. Biarkan ibumu dan orang-orangmu menjauh. Jika tidak, aku akan menarik orang yang kau cintai untuk mati bersamaku. Aku adalah ibu kandung Xiao Yu. Jangan mendekat. Lepaskan dia, jangan mendekat. Biarkan ibumu dan orang-orangmu menjauh. Jika tidak, aku akan menarik orang yang kau cintai untuk mati bersamaku. Aku akan menarik orang yang kau cintai untuk mati bersamaku. Lepaskan dia, jangan mendekat. Fujita, sebenarnya dia baik di mana? Hanya karena dia telah melahirkan anakmu? Jadi kamu melakukan ini semua untuk dia? Sekali lagi, kamu menginjakku ke dalam lumpur. Tidak sedikit pun memikirkan martabat dan wajahku. Apa yang membuatku kalah darinya? Aku tidak pernah berpikir untuk menikmati. Kamu melakukannya untuk dia. Cobalah untuk menyenangkanku lagi. Berbicara terus terang. Jika aku sudah menyakitimu, aku minta maaf sekarang juga. Aku mohon, lepaskan dia. Aku tidak. Untuk apa hidupku harus dihancurkan oleh kalian? Tidak patuh. Aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Menangis. Aku tidak rugi. Menangis. Menangis. Jangan sakiti ibu. Kenapa begitu banyak orang suka padamu? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Jangan buat aku berjongkok. Lepaskan aku salah. Aku salah padamu semua. Terima kasih, Ayah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku juga akan melindungi ibu seperti halnya kakak Xiao Yu. Maaf ya, aku harus selalu menggunakan tas. Tasnya merusak tanganmu. Sudah, Nyonya Besar datang. Empat tahun yang lalu, setelah aku melahirkan Xiao Yu, aku dijual oleh Chen Guihua. Saya kehilangan sebagian ingatan karena demam. Kamu yang merebut Xiao Yu. Iya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jadi istilah yang disebut retorika adalah merebut anak yang memberikan ketenangan, kan? Tapi saya tidak menyangka cara dia begitu dalam. 4 tahun yang lalu hanya tidur 1 malam denganmu. Bisa membuatmu menghancurkan reputasimu sendiri. 4 tahun kemudian dia bisa memprovokasi hubungan kami sebagai ibu dan anak. Kenapa? Kamu juga seorang ibu. Kamu tega seperti ini. Kamu melihat Xiao Yu seperti itu. Apa kamu tidak merasa bersalah sebelum kamu muncul? Xiao Yu baik-baik saja. Kamu tidak layak. Maafkan aku sebagai ibunya. Apakah dia benar-benar begitu penting di matamu? Iya, aku membiarkanmu melepaskan si wanita itu.
Karena kau sudah tahu semuanya. Aku tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Kau bawa wanita ini pergi. Kembalilah dengannya kepadaku. Atau aku akan membawa Xiaoyu pergi. Kau akan kehilangan segalanya yang diberikan keluarga Fu padamu. Ibu. Sekarang kau terlalu buta oleh kekuasaan. Xiao Rui, kau enggan membawanya pergi. Baiklah. Bawa wanita ini pergi. Kembali bersamaku. Jika tidak, aku akan langsung membawa Xiaoyu pergi. Kau akan kehilangan segalanya yang diberikan oleh keluarga Fu. Ibu. Kau sekarang dibutakan oleh kekuasaan. Xiaoyu, kau tidak mungkin membawanya pergi. Tanpa keluarga Fu, Xiu tidak akan mengikuti MU. Apakah kau ingin dia mengemis di jalanan bersamamu? Ah. Keluarga Fu hanya ibu kota Yuncheng. Aku sudah berada di Pulau Shiliban jauh di Yuncheng. Aku akan pergi bersama anak perempuan yang kucintai. Jaga kesehatanmu. Anak yang tidak berbakti akan kembali untuk menagihku suatu saat nanti. Xiao Yu. Sampai di rumah Ibu Gu. Kau harus dengar dan patuh ya. Nona, Ibu bisa tenang. Anak yang baik, kamu bisa tenang. Mulai sekarang kamu adalah adikku. Jika ada yang membuli kamu, katakan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Kakak Xiao Yu. Pak General Manager sudah menyelesaikan semua prosedurnya. Gu Yu dan Xiao Chen telah dijatuhi hukuman. Nona kecil dan nyonya pasti akan setuju. Hei. Apa? Ayah sudah bangun. Ayah, kamu sudah bangun, bangunlah. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Bukan hanya aku. Ibu dulu berusaha membantumu. Jangan biarkan orang lain berlutut. Tapi kamu, setelah sukses, malah berselingkuh dengan Chen Guihua. Lihatlah, apa yang kamu dapatkan sekarang. Kamu tahu tidak? Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama dihentikan oleh Chen Guihua dan anaknya. Harus disuntik mati. Maafkan aku, Xinran. Ayah berutang pada kamu dan ibumu sebuah permohonan maaf. Benar tidak? Maaf. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kan? Kamu sudah bangun. Sebenarnya, banyak hal terjadi di luar sana. Ayah tahu semua itu. Xinran, kamu telah menderita. Ayah bisa minta satu hal padamu? Yue. Meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan, dia tetap saudara perempuanmu. Bisakah kamu membebaskannya? Yue. Meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan, dia toh tetap saudaramu. Bisakah kamu mengeluarkannya dengan jaminan? Kamu tahu betapa aku menderita. Kamu tahu apa? Apakah kamu tahu? Gu Yue, dia menculikku, menyuruh orang merusakku, bahkan ingin membunuhku. Sudah seperti ini, apakah Anda masih ingin menganggapnya biasa? Apakah di matamu hanya ada Chen Guihua dan Gu Yue? Lalu aku dan ibuku dianggap apa? Maaf. Bulan, dia tidak jahat. Hanya saja dia hanya kekurangan seseorang untuk membimbingnya. Apakah kau bisa membiarkan kakak sedikit mengalah? Kau sudah cukup hanya karena ibuku meninggal lebih awal. Hanya karena aku adalah kakak perempuan. Aku selalu membiarkannya sejak kecil hingga besar dan kau tidak mengerti. Dia menjadi seperti ini. Semua karena kasih sayang berlebihanmu. Itu semua karena kamu yang membiasakannya. Aku tidak akan membiarkan pembunuh itu pergi. Dia akan terus berada di penjara. Aku tidak akan lagi mengampuninya. Aku juga tidak akan lagi mengampunimu. Kamu bilang. Apakah mereka sangat kecewa dengan kita? Itu karena mereka tidak tahu apa yang baik. Aku melakukan semua ini demi mereka. Aku juga berpikir begitu.
Tapi sudah 4 tahun. 4 tahun aku belum pernah bertemu mereka. Aku bahkan tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Bagaimana denganmu? Saya selalu melihat mereka. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya diam-diam mengambil foto. Jangan bilang mereka sekeluarga 5 orang. Tampaknya cukup mirip dengan yang kecil itu. Hahaha.